Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Adik 20 Kutas, Kupas Tuntas Mantap. Channel Adik 20 mengupas tuntas tentang permasalahan kesehatan, khususnya kebidanan. Semoga setiap kupasan bermanfaat untuk kita semua. Yuk bergabung di channel Adik 20. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang alat kontrasepsi mantap wanita atau sering disebut tubektomi, steril wanita. Untuk keputusan kita melakukan tubektomi atau steril pada perempuan, maka diperlukan suatu keputusan bersama antara suami dan istri. Jadi untuk melakukan ini harus ada persetujuan dari suami, ditandatangani suami. Karena kalau sudah dilakukan tindakan kontrasepsi mantap wanita ini, untuk memulihkan kembali itu sangat kecil. Untuk itu keputusan ini harus betul-betul difikirkan bersama. Untuk kontrasepsi perempuan atau wanita, tubektomi ini memerlukan suatu operasi kecil. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan itu, maka ibu-ibu harus datang ke fasilitas kesehatan dengan bisa melakukan kontrasepsi atau steril. Ini tindakan operasi, walaupun tindakan operasi kecil, tapi membutuhkan suatu keahlian, sehingga yang melakukan tindakan ini adalah dokter ahli atau yang sudah terlatih untuk melakukan tubektomi. Kapan ibu melakukan tubektomi atau tindakan tersebut bisa dilakukan? Apabila ibu sudah memutuskan karena alasan penyakit, kemudian alasan terlalu banyak anak, atau kemungkinan karena alasan-alasan yang bila ibu hamil akan membahayakan keselamatan baik ibu maupun bayinya. Oke, kita bahas berikutnya bahwa untuk bisa menggunakan kontrasepsi mantap ini, ibu bisa misalkan habis persalinan, itu langsung dari persalinan itu dilakukan operasi kecil, atau 1-6 minggu setelah persalinan. Tindakan ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, ya. Tetapi bila ibu menginginkan itu pada saat persalinan, kemudian dilanjutkan dengan operasi kecil tersebut, juga tidak ada masalah. Yang penting sebenarnya adalah persetujuan dari suami istri. Nah, mungkin untuk kalau dicurigai hamil, ini juga tidak boleh dilakukan untuk kontrasepsi ini. Nah, apa sih yang dilakukan apabila ibu menggunakan alat kontrasepsi tersebut? Ini adalah gambar rahim ibu. Ini gambar rahim ibu. Maka yang akan dipotong adalah tuba falopii atau saluran telur. Dua-duanya dipotong atau dua-duanya diikat. Jadi bisa dipotong, bisa diikat, tergantung dari persetujuan ibu. Ini mau dipotong atau diikat. Kalau dipotong, jelas ini efektivitasnya tinggi dan tidak bisa untuk punya anak lagi. Kalau toh mau harus direkanalisasi atau disambung lagi, itu kecil.
Tapi kalau hanya diikat, itu bisa dibuka kembali seandainya menginginkan anak lagi. Untuk itu pastikan keputusan bersama untuk mengambil keputusan ini harus betul-betul difikirkan dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan pelayanan ini, ibu datang ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan yang bisa melakukan operasi. Kemudian sama seperti tadi untuk pria, setelah dilakukan operasi, karena ini operasi kecil, jadi ibu akan diobservasi beberapa jam. Kalau tidak ada reaksi pusing atau mual, reaksi dari obat bius, kemudian tanda-tanda vital, tensi, nadi, ya, ibu kondisi bagus, maka dalam waktu 1 jam ibu bisa pulang. Nah, setelah dilakukan steril karena ada luka, luka tersebut jangan sampai kena air. Jangan sampai kena air 2-3 hari selama 1 minggu ya. Setidaknya setelah kering dibuka, dipastikan tidak ada infeksi, maka ibu aman. Tapi apabila luka tersebut ada tanda-tanda infeksi, contohnya ada kemerahan, keluar cairan atau pus, kemudian badan ibu menjadi demam, maka ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Setelah dilakukan operasi kecil ini, ibu juga membutuhkan istirahat selama 2-3 hari, dan hindari dulu ngangkat-ngangkat berat selama 1 minggu, dan ingat tidak boleh senggama selama 1 minggu setelah dilakukan vasektomi. Alasan ibu untuk kembali setelah dilakukan operasi kecil tadi, apabila ibu mengalami demam atau panas tinggi, kemudian di luka ada nanah atau berdarah, nyeri, ada bengkak, kemerahan, maka ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Saya kira dari penjelasan untuk tubektomi saya akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.